Disilakan ya, Nurse. Terima kasih, Nurse. Oke, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, tadi mungkin saya sudah diperkenalkan. Oke, baik. Ini mungkin saya share aja. Saya yang share ya? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Ya, Siap. saya share aja ya. Karena terkadang nanti saya akan kosongin dulu untuk melihat sejauh mana teman-teman sejawat yang saat ini mau persiapan uji kom gitu ya. Oke, baik, ini sudah terlihat? Sudah, Nurse. Baik, ini saya mungkin mohon maaf kalau nanti ada suara-suara anak-anak, karena kebetulan saya kurang lebih 2 minggu yang lewat ayah saya meninggal, jadi memang hari ini ada acara di rumah saudara untuk kami keseluruhan ada di sini gitu. Cuman karena memang udah janji dari awal sehingga saya tidak bisa meng-cancel waktu yang sudah diberikan gitu ya. Dan ini juga mungkin suara saya agak serak-serak sedikit. Mohon maaf untuk itu nantinya. Semoga tidak mengganggu dan suara saya juga nanti bisa jelas kedengaran. Gitu ya teman-teman sejawat. Oke, perlu saya sampaikan juga saya di sini sebagai dosen pengajar yang sebenarnya kita itu teman sejawat gitu ya, hanya saya duluan dari teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau nanti saat ini kan bimbel ya, artinya saat saya sedang menjelaskan, teman-teman sejawat bisa langsung bertanya kalau ada yang kurang dipahami, gitu ya. Oke, baik, saya belum slideshow ya. Ini nama saya, ada pepatah yang mengatakan, "Kalau tidak kenal maka tidak sayang," gitu ya. Atau kalau ketemu di jalan, "Eh, siapa ya?" Nah, jadi saya namanya Seri Hutahayan, saya sekarang dosen sekaligus Kepala Pusat Sertifikasi dan Akreditasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ini ada alumni dari UPN nggak ya? Nggak ada ya? Oke, baik. Mungkin karena pada sibuk, alumni yang lain yang sedang mempersiapkan praktik-praktik juga di lapangan. Oke, ini materi kita saat ini adalah terkait dengan manajemen keperawatan seperti tadi sudah disampaikan oleh MC-nya. Sebelum kita membahas soal, saya mau memberikan sedikit tips, ya, bagaimana persiapan UKOM. Karena terkadang, masih banyak juga mahasiswa yang belum langsung lulus sekali uji kom gitu ya. Nah, namun, teman sejawat semua untuk mengikuti bimbel ini suatu hal yang sangat tepat yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, yang pertama di sini ada tips yang saya berikan adalah latihan atau membahas soal-soal UKOM. Dia bisa dari buku-buku, sekarang banyak buku-buku yang berisi soal-soal UKOM, silahkan dikerjakan gitu ya, boleh dibeli bukunya mungkin satu atau 2, dibahas-bahas soalnya, karena makin banyak berlatih, maka makin familiar kita dengan soal-soal vinyet gitu ya. Terkadang kewalahannya mahasiswa itu atau kewalahan saat uji kom itu adalah dengan beberapa kalimat untuk soal-soalnya sehingga merasa kurang waktu saat membaca, gitu ya. Tapi kalau teman-teman semua sudah sering membahas-bahas soal, diharapkan saat melihat satu soal itu kita nggak perlu membaca keseluruhan, tapi kita cukup melihat kata kunci. Jadi saat kita melihat soal, seakan-akan mata kita itu udah langsung tertuju ke kata kuncinya gitu ya, kalau kita sudah sering-sering membahas soal. Nah, salah satunya yang kedua adalah dengan bimbel ini. Ini adalah suatu hal yang sangat, tepat yang sudah dilakukan oleh teman-teman sejauh semua dalam persiapan UKOM ini, yaitu untuk, pemilihan bimbel harapan ini, gitu ya. Nah, sehingga nanti diharapkan dengan ikut bimbel ini sudah terbiasa juga melihat soal-soal dan trik-trik bagaimana cara mengerjakan soal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, wajib mengikuti tryout, gitu ya. Kan ada tryout ya. Kenapa harus ikut tryout ini? Biasanya soal-soal tryout itu adalah gambaran untuk soal UKOM yang akan datangnya gitu. Walaupun bukan persis ya, tapi itu gambaran yang, menyerupai gitu ya, biasanya topik-topiknya hampir sama gitu.
Jadi kalau tryout sudah kalian ikutin, itu seakan sudah menjadi pengalaman UKOM buat teman-teman semua, gitu ya. Jadi saat tryout itu sudah persis seperti apa sih UKOM itu, saat kalian nanti mau UKOM, seperti itulah layaknya kalian UKOM. Jadi kalian tidak kaget lagi, "Oh iya ternyata seperti ini UKOM ya," gitu misalnya, gitu ya. Nah kemudian feedback kemampuan dari teman-teman semua. Jadi saat ikut tryout, "Oh ternyata nilai saya itu masih di bawah atas ambang lulus," misalnya. Sehingga akan memacu kita untuk lebih bergiat lagi belajar, gitu ya. Nah kalau kita mengikuti tryout tersebut gitu ya, jadi kita tahu kemampuan kita udah sejauh mana. Gitu ya, sehingga nanti untuk mempersiapkan kita lebih tahu ekstranya kita itu seperti apa, gitu ya. Tapi sebaliknya juga untuk meningkatkan potensi diri. Jadi sekiranya misalnya nih, ternyata saya udah lulus nih di tryout, kemudian, teman-teman jadi, apa namanya, jadi berkurang belajarnya, nggak boleh juga, kita harus meningkatkan potensinya. Jadi kalaupun lulus di saat itu di tryout, lebih meningkat lagi potensi diri kita untuk belajar juga, sehingga nanti, potensi untuk lulus itu lebih tinggi lagi, gitu ya. Nah itu kalau, kita mengikuti tryout. Nah kemudian yang ketiga adalah review materi, gitu ya. Jadi saat kita sekarang bimbel atau saat, teman-teman lagi tryout atau lagi mengerjakan, soal-soal, dicatat materi-materi apa sih itu, gitu, dibuat catatannya. Nah, nggak cukup hanya dicatat, tapi dipelajari juga gitu ya. Jadi artinya saat udah dicatat, dipelajari, sehingga nanti saat UKOM udah tahu, teori-teorinya seperti apa, gitu ya. Nah, sehingga saat UKOM nanti diharapkan bisa menjawab semua pertanyaan dan bisa lulus. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya saat UKOM-nya, trik apa? Yang paling utama adalah berdoa dan rileks. Apalagi ini soal vinyet ya, artinya butuh fokus, butuh rileks gitu ya. Jadi kalau kita pertama-tama aja udah langsung deg-degan gitu ya, udah langsung gemeteran misalnya, "Aduh bisa nggak ya?" Gitu ya. Yang ada kita buyar tuh, yang udah tahu itu malah buyar, jadi nggak bisa fokus untuk mengerjakan soal tersebut gitu ya. Jadi intinya berdoa dan rileks. Jadi saat berdoa diharapkan nanti, kita bisa tenang dalam mengerjakan soal-soal tersebut gitu ya. Nah kemudian yang kedua, yang saat kalian sudah membaca soal, udah mulai, UKOM-nya, baca pertanyaan soal. Yang pertama itu adalah membaca pertanyaan soal. Jadi bukan membaca soal yang panjang itu. Baca pertanyaan soal apa yang ditanya, ini tentang apa? Sehingga saat kalian membaca pertanyaan soal, udah langsung connect nih, "Oh iya ini tentang, fungsi manajemen," misalnya. Nah sehingga kalian udah tahu nih, kata kunci kira-kira kalau fungsi manajemen itu ada 5 fungsi manajemen, kira-kira yang mana nih? Gitu ya. Nah yang pertama tadi adalah baca pertanyaan soal. Yang kedua, jika dia diagnosis, ya, kalau kalian nanti mata kuliah yang lain ya, KMB, maternitas, dan lain-lain gitu ya. Nah, baca pilihan. Kalau yang di pertanyaan soal di poin 1 tadi pertanyaan yang ditanya adalah diagnosis, atau intervensi, atau implementasi, kamu harus baca dulu pilihannya sekilas, gitu ya. Supaya tahu kamu gambarannya diagnosis ini tentang apa, gitu. Jadi kita tahu gambaran jawabannya, sehingga kita nanti nggak lama baca satu-satunya, gitu ya. Nah, barulah cari kata kunci. Nanti kata kuncinya itu mulai dari yang paling awal. Biasanya, soal yang pertama itu, nanti kita contohkan ya. Jadi biasanya dalam satu soal, di baris pertama, kalimat pertama itu biasanya masih, penjelasan, apa namanya, identitas atau deskripsi yang belum ke intinya. Nah, sehingga diharapkan dari pilihan dulu baru ke, apa namanya, saat kita mau melihat kata kunci, kita langsung ke atas kalimat dari pertanyaan, gitu ya. Nanti baru ke kalimat kedua, biasanya di situ udah ketemu kata kuncinya. Sehingga tanpa semua soal itu kalian baca, itu akan menghemat waktu, sehingga kalian udah tahu jawabannya apa, gitu ya. Nah, tapi jika, pilihannya, yang ditanya itu bukan diagnosis atau intervensi atau implementasi, cukup langsung cari kata kunci. Jadi dari membaca pertanyaan soal, langsung cari kata kunci, gitu.
Ya, ini tips yang saya berikan, ke teman-teman semua. Nah, ini ke pembahasan soal-soal ya, teman-teman. Nah, yang pertama, ini tadi yang saya sampaikan, sebelum kita bahas soal ini, kira-kira jawabannya apa? Adakah boleh di kolom chat? Biasanya satu soal 1 menit, ya. Oke, boleh nih polling? Silakan dipilih polling jawabannya. Jadi biasanya satu soal 1 menit, kita mau coba, ya. Ini belum ada yang menjawab. Deh, udah ada yang menjawab 1 orang. Silakan. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab A, satu-satu orang. Silakan, waktu sudah mau habis. Oke, ada lagi D. Oke, habis waktunya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 poin jawaban yang menjawab 4 orang, ya. Jadi ada poin yang menjawab A, ada yang menjawab D. Oke, silakan, kita ini ya, kita bahas. Nanti kita akan membahas sesuai dengan trik tadi yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, sebentar, ini kenapa nggak bisa oh ya, nih ya, kalau kita lihat, tadi yang pertama adalah membaca soal dulu, apa yang ditanya, gitu ya, membaca apa yang ditanya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah, apakah fungsi manajemen kepala ruang? Berarti yang ditanya adalah fungsi manajemennya ya. Jadi udah langsung kepikiran kita. Kita kan udah tahu nih teori dari fungsi manajemen, jadi nggak perlu kalian membaca pilihan, gitu ya, karena itu sudah jelas gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke kata kunci. Ke kata kunci tadi saya sampaikan, dari pertanyaan langsung ke kalimat pertama di atasnya, ya. Kalimat pertama di atasnya adalah, tindakan yang dilakukan perawat tersebut sudah sesuai atau belum dengan pedoman. Nah, ini apanya ya, gitu ya. Kalau kalian belum merasa langsung tahu nih tentang apa, kalian boleh naik ke nomor 2-nya, ke kalimat kedua dari bawah lagi, gitu ya. Kepala ruang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan perawat tersebut sesuai atau belum dengan pedoman, gitu ya. Artinya ini mau melihat, mau menilai apakah suatu tindakan tersebut sesuai atau enggak dengan pedoman, atau sesuai atau tidak enggak dengan standar, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini berarti jawaban yang mana? Untuk menilai kesesuaiannya dengan pedoman atau standar itu adanya di fungsi pengendalian, gitu, controlling, gitu ya. Nah, tadi saya, yang menjawab peran D itu sepertinya dia melihat clue pedoman, membuat pedoman. Pedoman mungkin yang langsung diperhatikan. Karena kalau membuat pedoman, acuan, standar itu adanya di fungsi perencanaan. Tapi untuk menilai suatu tindakan apakah sesuai dengan pedoman atau standar yang sudah dibuat, adanya di fungsi controlling atau pengendalian. Gitu ya. Nah, kalau ada yang kurang paham atau mau bertanya boleh langsung, langsung masuk aja ya. Nah, ini sedikit teori saya berikan ya terkait dengan fungsi manajemen. Gampangnya itu adalah posat ya, yang pertama adalah planning. Nah, kalau ada nanti kata-kata memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan adanya di fungsi planning atau perencanaan. Kemudian organizing, pengorganisasian yang berhubungan dengan pembagian-pembagian tugas, kemudian struktur organisasi gitu ya. Nah, itu adanya di organizing. Nah, yang ketiga adalah, fungsi staffing.
Nah, fungsi staffing ini bagaimana kita menentukan siapa orang-orang yang akan terlibat. Bagaimana cara mulai dari seleksinya sampai nanti dia kita rekrut, gitu ya. Nah nah itu adanya di fungsi staffing, termasuk membimbing SDM yang sudah dipilihnya, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah actuating atau pengarahan, mengarahkan, memotivasi, ya. Kemudian melakukan supervisi, perlu dibedakan antara supervisi dengan audit. Supervisi adanya di actuating, audit itu adanya di fungsi controlling, ya, di fungsi controlling. Nah, kalau kita lihat tadi untuk kata kunci dari soal kita adalah menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar yang telah dibuat, yaitu pedoman yang tadi, ya. Nah, ini yang menjadi kata kunci dari soal yang tadi. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Nah, ini saya berikan sedikit, bocoran-bocoran untuk kompetensi setiap fungsi manajemen, karena di manajemen itu inilah sebenarnya inti dari semua pembelajaran manajemen. Dan yang akan dibahas di semua manajemen ya ini nantinya, gitu ya. Nah, tadi yang di fungsi planning, jadi kalau ada kata-kata membuat visi misi, membuat standar, membuat SOP, membuat acuan, kerja, atau membuat acuan-acuan keperawatan, atau membuat pedoman, nah itu adanya di planning. Jadi saya khawatir tadi yang memilih jawaban planning itu adalah karena melihat pedomannya aja, gitu ya. Tapi tidak melihat pedoman itu diapain, gitu ya. Nah, itu harus bisa dipahami ya, bisa dibedakan. Nah, kemudian di organizing, ada struktur organisasi. Jadi kalau ada kata-kata kunci ini artinya dia adanya di fungsi ini. Karena bisa aja nanti berada di fungsi mana, ternyata yang ditanya adalah tentang struktur organisasi misalnya. Nah, berarti dia nanti di organizing. Kemudian tupoksinya, ya, pelaporan dan pendokumentasian dari setiap kegiatan yang diorganisir tadi, gitu ya. Kemudian staffing, pengaturan jadwal dinas, pengaturan daftar pasien gitu ya, pengelompokan-pengelompokan, klasifikasi-klasifikasi pasien adanya di fungsi staffing. Sistem penghitungan SDM, perencanaan SDM. Ya, jadi kalau menghitung SDM adanya di fungsi staffing, gitu ya. Nah, kemudian actuating ini yang sering muncul juga, gitu ya, ini sangat sering muncul di actuating ini. Ada tentang operan, conference, conference ada pre-conference, post-conference, nanti kita akan bahas karena kebetulan ada soal juga. Motivasi, memotivasi pasien apa namanya, perawat gitu ya, mendelegasikan kinerjanya, kemudian supervisi ronde keperawatan gitu ya. Nah, sedangkan di fungsi controlling itu, ini biasanya berhubungan dengan indikator mutunya terlihat di sini. Karena di sinilah dievaluasi kinerjanya, diaudit, disurvei kepuasan pasien ataupun kepuasan si perawatnya juga. Gitu ya. Ini kata-kata kunci nanti yang bisa kalian pelajari. Oke, baik, eee sebelum lanjut ada yang mau bertanya ke soal nomor 2? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini yang soal nomor 2 boleh di-polling untuk jawabannya? Tadi udah sempat kebuka ya? Oke, silakan. Oke, ada yang pilihan nomor A, 1 orang. Oke, A 3 orang, 4 orang, oke 5 orang A. Oke, habis waktunya, semuanya memilih A ya? Nah, kalau kita lihat sesuai dengan tadi kata kunci yang saya sudah jelaskan. Nah, kita lihat nih pertanyaannya nih. Apakah gaya kepemimpinan? Gitu ya. Jadi karena ini juga gaya kepemimpinan yang ditanya, artinya kita udah tahu apa aja sih gaya-gaya kepemimpinan gitu ya. Jadi tanpa harus, kita baca pilihannya. Baru kita naik ke kalimat pertama.
menghadapi visitasi akreditasi, belum terlihat. Baru masuk ke kalimat kedua di atas, untuk sama-sama menyetujui pembagian tugas. Sebenarnya dari sini udah terlihat, sama-sama menyetujui, berarti dia melibatkan timnya, ya. Parah. Kalau masih kurang tepat, kita bisa melihat lagi ke atasnya. Kita masih bingung nih, Hah? misalnya. Kita lihat di kalimat atasnya lagi. Iya, lagi sobek gitu kan dia terkadang sok era Ya, oke, baik. Kemudian di kalimat selanjutnya, kepala ruangan meminta masukan kepada perawat yang ada di ruangan. Lebih, ini lagi ya, lebih kelihatan banget, gitu ya. Meminta masukan kepada perawat yang ada di ruangan. Artinya, dia melibatkan timnya, ya. Jadi kalau kita lihat gaya kepemimpinan itu, karena dia udah melibatkan, sama dengan kemarin, kita ada pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi, demokratis, ya. Nah, itu melibatkan semua orang yang ada di Indonesia, ya. Jadi itu langsung kelihatan kalau demokrasi itu adalah melibatkan tim. Nah, karena soal ini melibatkan tim, nah sehingga dia adalah disebut dengan gaya kepemimpinan demokratis, gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalimat-kalimat awal ini kenapa saya bilang nggak perlu dibaca, karena ini hanya, pendukung gitu ya, itu masih hanya kata pengantar doang. Jadi, kalau kalian saat mengerjakan itu udah membaca dari awal sampai akhir, sayang habis waktu kalian membaca 2 kalimat ini kan lumayan waktunya, gitu ya. Nah, sehingga silakan lakukan strategi tadi yang saya sampaikan. Oke, nah ini kita masuk ke sedikit saya bahas tentang teorinya. Kenapa saya buat di sini ada 3 gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan yang paling umum dan yang sebelum keluar gaya-gaya kepemimpinan yang lain yang sudah diturunkan, nanti juga akan saya bahas juga sedikit ya. Nah, 3 tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang sering dilakukan adalah yang pertama adalah otokratif atau otoriter, ya. Di mana pemimpinnya itu selalu mengatur, sangat mengatur segala sesuatu, keputusan dia ngambil sendiri, ya. Jadi terkadang dalam membuat suatu aturan, dia sendiri yang menetapkan aturan, tinggal diserahkan ke kita, ke timnya, untuk langsung melakukan aturan tersebut. Itu yang tipe otoriter. Sedangkan demokratis yang tadi melibatkan kelompok, melibatkan tim, itu kata-kata kunci yang harus dipegang oleh teman-teman. Nah, yang ketiga adalah laissez-faire. Nah, ini memberikan kebebasan kepada timnya. Nah, katakanlah dalam membuat suatu aturan, katakan di satu ruang rawat, angka kejadian infeksi tinggi gitu misalnya. Ini diserahkan nih ke timnya bagaimana cara menyelesaikan. Misalnya diserahkan langsung ke timnya untuk menyelesaikan, gitu ya. Dia memberikan kebebasan ke timnya berekspresi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Tapi bukan berarti juga sebebas-bebasnya ya, tetap dalam controlling si pemimpin tersebut. Gitu ya. Itu untuk ketiga gaya ataupun tipe kepemimpinan ini. Namun sekarang banyak turunan-turunan dari gaya kepemimpinan itu. Ada yang paternalistik, karismatik, dan yang lainnya. Yang paternalistik ini adalah pemimpin yang bersifat kebapaan. Bagaimana pemimpin yang kalau dikatakan bapak gitu ya. Bapak itu kepada anaknya itu sangat melindungi, gitu ya. Bagaimana seorang bapak itu merasa kadang, ini nih anak saya belum tahu, jadi saya harus ajarin dulu nih, baru dilakukan. Nah, ada yang tipe kepemimpinan yang disebut dengan paternalistik ini, gitu ya. Kemudian ada tipe kepemimpinan yang karismatik, ya, bersifat heroik. Dianya itu lebih, pengen tampil ke depan, gitu ya, sampai orang memandang dia itu memiliki karisma. Karena segala sesuatu dia langsung, maju ke depan. Dia yang lebih mengutamakan langsung memimpin suatu apapun yang ada di timnya tersebut. Dia langsung, maju ke depan, gitu ya. Dengan kemampuan kepemimpinannya yang bersifat pahlawan gitu ya. Bagaimana seorang pahlawan gitu ya, yang rela, dia maju duluan untuk membela ataupun, membela suatu organisasinya, gitu ya. Kemudian ada dia transformasional. Nah, dia ini menginspirasi kelompok atau timnya untuk melakukan sesuatu hal di dalam organisasinya, melebihi kepentingan diri dia sendiri, gitu ya. Nah, kemudian transaksional itu bagaimana seorang pemimpin ini saat mengambil satu keputusan,
dia memotivasi seseorang untuk terlibat, menjelaskan syarat dan tugas-tugasnya apa, itu jelas disampaikan di sana, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah partisipatif. Nah, di mana dia berkonsultasi dengan bawahannya, kira-kira memberikan masukan. Dia langsung, berkonsultasi, "Kalau terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan?" Nah, dia berkonsultasi kepada bawahannya langsung, gitu. Jadi ini turunan gaya kepemimpinan ini yang sebelumnya ini dirangkum dalam 3 ini sebenarnya, cuman sekarang itu diturun-turunkan. Namun yang sering keluar itu biasanya yang 3 poin ini, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga silahkan juga dipelajarin yang turunan-turunan ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke, soal nomor 3. Ini silakan di-polling lagi. Jawabannya apa? Oke, sudah ada 2 orang memilih jawaban C. Oke, udah habis waktu ya. 3 orang memilih C. Oke, nah kita lihat di sini kata kuncinya. Apakah tindakan perawat selanjutnya? Ini tadi yang di, tipe cara mengerjakan soal kalau yang ditanya itu tindakan, gitu ya. Ini salah satu tindakan nih. Artinya kita harus membaca pilihannya. Nah, membaca pilihan itu juga nggak harus benar-benar per kata ya, jadi langsung kita lihat aja nih, ya. Oh, kira-kira ini menghubungi pihak manajemen untuk izin. Sementara, apa sih yang dibilang? Kita kan udah ada nih di pikiran kita nih, kita udah ingat, oh menghubungi pihak manajemen. Yang kedua, menghubungi perawat lain yang mendapat cuti libur. Yang ketiga, mengganti waktu cuti. Yang keempat, meminta izin kepada kepala ruangan. Yang kelima, memaksa kepala ruangan. Nah, sekilas kita sudah melihat jawabannya, baru kita naik ke kata kuncinya. Nah, yang sudah mengajukan cuti terlebih dahulu, gitu ya. Tapi belum dapat nih, gitu ya. Belum ngerti nih saya maksudnya apa. Baru masuk nih ke, kalimat kedua di atasnya. Tidak bisa disetujui, ya. Udah langsung jelas ya? Nggak bisa disetujuin, ngapain lagi dia ke manajemen, ngapain lagi dia ke kepala ruangan, ngapain lagi dia ini, kan langsung kepikiran ya. Waktu cuti yang dipilih bersamaan dengan perawat yang lain. Jadi dengan kata tidak bisa disetujui, artinya kita udah langsung tahu jawabannya, yaitu adalah mengganti waktu cuti di waktu lain ya. Nah, kalau kita lihat di pembahasannya di sini, kita tahu beberapa prinsip etik manajemen gitu ya. Ini prinsip etik manajemen ini bukan berarti, hanya untuk pasien saja ya. Dalam kita kesehari-harian juga kita boleh melakukan etik ini. Jadi jangan sampai, oh prinsip etik ini kalau otonomi itu kan hanya untuk menghormati hak si pasien, bukan ya. Bukan hanya hak pasien yang harus kita hormati, tapi hak teman sejawat pun harus kita hormati. Apa yang menjadi udah keputusan dari pimpinan juga harus kita hormati, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat seperti ini, sepertinya sih kayaknya otonomi deh, gitu ya. Tapi kita harus cari yang lebih tepat lagi, gitu ya. Non maleficent, tidak merugikan, gitu ya. Ini juga kayaknya mirip deh, gitu ya. Nah, kemudian melakukan yang terbaik, ini juga mirip. Bersikap adil, ini bersikap adil juga mirip karena memang kan, dia sudah diberikan, udah ada yang duluan, mengajukan cuti, nggak mungkin nanti saya ganti lagi, kan gitu ya. Kemudian jujur, harus jujur ya, selalu menepati janji, menjaga kerahasiaan, gitu ya. Nah, yang kedelapan adalah tentang tanggung jawab, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi di soal ini, dia kan sebagai seorang perawat harus selalu siap sedia dalam merawat pasien, gitu ya.
Bentuk tanggung jawab ini yang paling utama harus kita lakukan dalam satu pekerjaan. Gitu ya. Nah, kita lihat tadi di kata kuncinya adalah tidak bisa disetujui. Artinya tidak bisa disetujui lagi. Nggak ada lagi gunanya menghubungi pihak manajemen, itu artinya mencari gara-gara gitu ya. Kemudian menghubungi perawat lain yang mendapat cuti libur tahun baru, nggak bisa juga, dia udah cuti artinya dia butuh itu kan, gitu ya. Mengganti waktu cuti di waktu lain dan akan tetap bertugas ya, akan tetap bertugas. Dia harus bertanggung jawab dengan tugasnya saat itu. Gitu ya. Meminta izin kepada kepala ruangan, nggak penting lagi kan udah disampaikan di sini, tidak bisa disetujui, gitu ya. Nah, memaksa kepala ruangan, apalagi memaksa, kan gitu ya. Nah nah seperti itu caranya untuk mengerjakan, soal-soalnya ya. Oke, baik kita masuk ke soal nomor 4. Silahkan di-polling soal nomor 4. Ini belum ada nih, satu orang belum ada yang menjawab, satu orang pun. Silahkan. Satu orang udah menjawab B. Empat orang menjawab B. Oke, 5 orang jawab B. Oke, habis waktunya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita baca pertanyaannya. Langsung ke pertanyaan ya, apakah metode asuhan yang diterapkan? Metode asuhan, langsung kepikiran, oh metode asuhan ada nih. Langsung kepikiran ya, apa aja sih metode-metode asuhan tersebut. Nah, kemudian kita naik ke atas tuh, ke pertanyaan. Masing-masing, dan bertanggung jawab kepada pimpinan tim. Bertanggung jawab kepada pimpinan tim. Jadi kalau ada bertanggung jawab dengan pimpinan tim, artinya dia adalah metode tim, gitu ya. Nah, jadi karena yang diminta di situ kata kuncinya bertanggung jawab dengan metode tim, ya artinya dia pasti, metode tim yang digunakan di sana, kan gitu ya. Jadi tanpa harus teman-teman membaca sebanyak ini, udah langsung gampang mengerjakannya. Udah langsung tahu apa yang menjadi kata kuncinya. Ya, ini kata kuncinya tadi. Oke, ini kita bahas terkait metode asuhan, ada beberapa metode asuhan. Yang pertama ada fungsional, ya, di mana perawat melaksanakan tugas berdasarkan fungsi tindakannya. Jadi diingat kalau berdasarkan fungsi tindakan bisa aja nanti yang ditanya adalah fungsi, metode fungsional gitu ya. Dia melakukan tugasnya berdasarkan fungsi tindakannya. Nah, misalnya nih, ada perawat, yang berfungsi untuk melakukan tindakan TTV, ada yang melakukan khusus, memasang infus, ada yang khusus melakukan perawatan luka, dan yang lain-lain. Nah, itu masuk ke metode fungsional, gitu ya. Nah, kemudian metode kasus. Nah, perawat bertanggung jawab melakukan asuhan dan observasi kepada pasien tertentu, gitu ya. Jadi kalau ada kata kunci ini, berarti yang kalian pilih adalah kasus. Nah, biasanya perawat itu berbeda-beda untuk setiap shift, gitu ya. Kemudian metode tim, ini yang sering dilakukan di Indonesia, ya. Sepertinya hampir semua rumah sakit menggunakan metode tim, ya. Nah, kalau ada metode tim, bekerja dalam satu tim, jadi mereka ada dalam satu tim. Nah, itu kata kunci untuk, metode asuhan tim. Nah, kalau primer ini jarang, gitu ya. Satu perawat primer itu bertanggung jawab penuh kepada, satu atau beberapa pasien yang menjadi asuhan keperawatan pasien tersebut dipegang oleh si perawat primer tersebut, gitu ya. Nah, cuman sekarang ini sering dimodifikasi di beberapa rumah sakit yang saya lihat ya. Jadi ada yang menyebutkan perawat primernya itu disebut dengan katimnya sendiri, gitu ya. Jadi digabung, gitu ya. Digabung antara metode tim dengan, primer, gitu ya. Tapi menyebutkan kalau katimnya itu adalah perawat primer, gitu ya. Ada beberapa rumah sakit yang melakukan seperti itu.
Intinya kata-kata kunci ini yang perlu kalian pegang dan kalian ingat, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah metode modular. Nah, di mana perawat profesional dan perawat non profesional itu bekerja sama. Jadi kalau ada kata kunci bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan, nah berarti itu adalah metode modular, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, cukup. Kalau nggak ada, silakan polling untuk soal nomor 5. Ayo, ini belum ada yang menjawab satu orang pun. Sudah setengah menit. Oh ya, saya ngomong ternyata masih di mute. Mohon maaf karena tadi anak-anak lagi ada yang nangis. Oke, ini sudah habis waktunya, satu orang menjawab A, satu orang menjawab E ya. Kita lihat, untuk soal ini, jadi teman-teman, setiap saya membuat soal ini, setiap saya meminta polling, tolong saat menjawab atau mengerjakan atau membaca soal, sesuaikan dengan strategi tadi yang saya sampaikan, supaya teman-teman terbiasa, gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat ke pertanyaannya. Jenis kegiatan yang tepat diusulkan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, teman-teman boleh melihat sekilas pilihan, walaupun sebenarnya kegiatan itu kan dalam, fungsi manajemen kan kegiatan udah paling itu aja, gitu ya. Tapi boleh teman-teman melihat sekilas, pilihan, walaupun hanya, skimming doang melihatnya, gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke atas. Dilakukan diskusi bersama perawat dan mahasiswa lain, ya. Akan mengusulkan dilakukan diskusi bersama. Nah, diskusi, artinya kita udah langsung tahu ya, berarti dia masuk ke dalam diskusi refleksi kasus, gitu ya. Nah, sesuai dengan kata kunci yang tadi. Nah nah diskusi refleksi kasus ini merupakan metode pembelajaran dalam merefleksikan pengalaman perawat, ya. Nah, itu berdasarkan diskusi kelompok, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang, ada di dalam pelaksanaan, manajemen keperawatan, khususnya ini di bagian, mmm, actuating, gitu ya. Nah, ada juga tadi yang disebut di sana timbang terima. Timbang terima itu sama dengan handover, gitu ya. Suatu cara dalam menyampaikan dan menerima sesuatu laporan yang berkaitan dengan keadaan si klien. Ya, nanti ada lagi kata kuncinya berkeliling, selanjutnya berkeliling kepada pasien untuk melihat kondisinya. Nah, itu juga nanti sering juga, ada di beberapa definisi juga, gitu ya. Nah, kemudian conference. Nah, conference itu ada dia post conference, ada dia pre conference, ya. Nah, post conference itu merupakan komunikasi hasil kegiatan sepanjang shift, gitu ya. Jadi nanti kalau ada statement yang mengatakan, mmm perawat melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu shift, gitu ya misalnya. Nah, itu berarti dia adalah post conference. Dia udah melaporkan hasil kegiatannya selama shift tersebut. Itu masuk ke post conference, gitu ya. Nah, sedangkan pre-conference itu masih rencana. Jadi saat setelah handover, nah misalnya antara shift pagi dengan shift sore. Selesai, handover antara shift pagi dengan sore, si pagi udah pulang, shift sore itu akan melakukan pre-conference.
Pre-conference terkait dengan rencana apa yang akan dilakukan sepanjang shift ini. Merencanakan sesuai dengan tadi yang sudah diserah terimakan oleh shift pagi. Gitu ya. Sementara yang post conference yang tadi nanti itu dilakukan oleh shift yang nantinya akan selesai melakukan shift. Gitu ya. Jadi seperti tadi saat terjadi handover atau timbang terima dari yang shift pagi dengan shift sore, nah artinya shift pagi tadi sudah melakukan post conference. Si pagi sudah melakukan post conference terkait dengan hasil kegiatan sepanjang shift. Sehingga dari hasil ini juga nanti yang akan menjadi dasar saat melakukan timbang terima. Saat melakukan handover. Nah, setelah handover baru pre-conference oleh si perawat shift sore untuk merencanakan kegiatannya nanti yang akan dilakukan sepanjang shift sore. Nah, saat mau handover, sebelum handover dengan shift malam, nah shift sore akan melakukan post conference lagi sebelum handover dengan shift malam dan seterusnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sedikit ada saya selipkan juga terkait dengan komunikasi iceberg. Ya, karena memang hanya 10 soal dan saya tidak memasukkan soal terkait dengan iceberg ini. Tapi sedikit saya singgung juga, barangkali nanti teman-teman ini juga kadang muncul di soal gitu ya. Nah, iceberg ini adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaporkan kondisi si pasien. Biasanya boleh antara perawat, tapi yang biasa lebih sering dilakukan itu antara si perawat dengan dokter. Supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Apalagi saat, menjelaskan kasus si pasien ke dokter, misalnya dari lewat telepon, gitu ya. Nah, iceberg itu adalah yang pertama adalah situation, gitu ya. Kondisi terkini yang terjadi kepada pasien itu harus wajib disampaikan kepada si dokter. Katakanlah kalau terjadi sesuatu kepada si pasien atau mungkin ada sesuatu hal yang mau disampaikan kepada dokter, nah, perawat itu harus menjelaskan bagaimana kondisi yang terjadi pada pasien. Nah, yang kedua, background-nya harus disampaikan juga. Informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi si pasien terkini. Nah, apakah dia lagi ada muntah gitu atau sebelumnya dia jatuh dari tempat tidur kah gitu. Nah, kemudian asesmen, hasil pengkajian kondisi pasien yang terkini. Bagaimana sekarang kondisinya? Kalau tadi pasiennya karena kondisi pasien jatuh, kondisi dia saat ini bagaimana? Apakah darahnya, mulutnya berdarah? Apakah tangannya terkilir atau apa gitu? Itu disampaikan semuanya. Nah, baru apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat itu? Itu nanti yang menjadi rekomendasinya dari si yang kita tanyakan gitu. Kalau dia dokter, dokter, atau kalau dia perawat, primer yang kita tanyakan ya berarti perawat primer yang memberikan rekomendasinya gitu. Cuman ASBAR ini lebih sering dilakukan saat, menjelaskan terkait dengan pasien kepada dokter gitu. Tapi kenapa harus ada ini? Supaya jelas komunikasi yang disampaikan, sehingga apa yang dilakukan oleh perawat tidak salah tindakan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dokter atau yang memberikan informasi. Begitu ya. Jadi barangkali nanti kalau ada soal ke depannya gitu ya, ini bisa menjadi bahan, referensi teman-teman. Oke, baik kita masuk ke soal nomor 6. Silahkan di-polling lagi. Udah cepat. Oke, silakan teman-teman. Kalau tadi menyimak yang sudah saya bahas juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di actuating, sudah masuk nih. Oke, satu orang menjawab D, satu orang menjawab E.
Silakan, waktunya udah mau habis. Teng. Yang menjawab hanya 2 ya. Oh ya, sempat D 2 orang, E 1 orang. Oke, kita bahas ya. Nah, kalau kita lihat ini kegiatan yang dilaksanakan penanggung jawab shift, ya. Kegiatan yang dilakukan penanggung jawab shift artinya kita boleh sekilas melihat ke pilihan, tapi, itu pun skimming aja karena memang kegiatan-kegiatan kan kita sudah tahu, kegiatan-kegiatan yang ada di manajemen keperawatan ini, gitu ya. Nah, kemudian kita naik ke kalimat yang di atasnya, dari, yang di atas pertanyaannya. Untuk memastikan kondisi pasien, gitu ya. Nah, mungkin ini masih belum jelas, masuk ke atas lagi. Setelah koma, setelah laporan selesai, ingat ya, setelah laporan selesai, kedua tim berkeliling ke ruang rawat, gitu ya. Nih ya, diingat ya, setelah laporan selesai. Artinya, kita melihat nih, ini lagi ngapain, berarti menyampaikan laporan. Kalau menyampaikan laporan itu adanya di mana? Ya, kalau kita melihat di sini, ada conference, gitu ya. Nah, kalau dia conference tulisannya, berarti masuk dong pre dan post. Nah, sementara ini kalau menyampaikan laporan, setelah laporan selesai, nggak mungkin lagi conference, gitu. Kegiatan setelah laporan selesai. Sementara conference itu, di post conference pun dia menyampaikan laporan, ya kan? Nah, kemudian kedua tim berkeliling. Diskusi kasus enggak, audit enggak, ronde enggak. Karena apa? Ronde itu kan, begini ya teman-teman, jadi terkadang memang di rumah sakit ada 2 tipe yang menyampaikan kalau ronde itu berkeliling melihat-lihat pasien gitu ya. Melihat-lihat pasien itu berkeliling, itu ronde keperawatan yang dilakukan beberapa rumah sakit. Namun ronde keperawatan itu jangan sampai jadi bias antara ronde keperawatan dengan timbang terima. Ronde keperawatan dalam manajemen keperawatan itu dilakukan oleh tim perawat atau boleh melibatkan tim-tim kesehatan lainnya di dalam menyelesaikan masalah pasien yang tidak kunjung selesai, yang tidak kunjung membaik, ya. Nah, katakanlah pasien itu mengalami DHF, gitu ya. Ternyata sudah diberikan tindakan, keperawatan, tindakan medis dan semua tindakan sudah diberikan, sampai 5 hari misalnya atau 3 hari nggak ada perubahan sedikit pun ke arah yang lebih baik. Nah, barulah dilakukan ronde keperawatan, ya. Ronde keperawatan ini boleh dilakukan antar perawat dengan mengundang perawat senior yang lebih kompeten. Karena itu akan menjadi, sumber konsultasinya mereka, gitu ya. Nah, atau boleh melibatkan dengan tim-tim kesehatan yang lain, boleh ada kedokteran, ada tim gizi, ada tim, apa namanya, fisioterapi misalnya, disesuaikan dengan kondisi si pasien, gitu. Misalnya katakan kalau dia DM, artinya butuh orang gizi di sana kan, tuh, ya. Nah, ini akan berkonsultasi karena penyakitnya ini nggak ada perubahan, sampai sedikit pun nggak ada perubahan, sehingga dibutuhkan ronde keperawatan untuk membahas masalah si pasien ini. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah mengartikan antara ronde dengan timbang terima. Nah, sementara di sini yang menjadi jawabannya itu adalah timbang terima. Karena kan di saat timbang terima itu, nah kalau kita lihat ke atas lagi ya, misalnya kita bingung nih, kok setelah laporan selesai, memang sebelumnya ngapain? Nah, kita lihat di sini. Penanggung jawab shift pagi sedang menerima laporan dari perawat shift malam tentang kondisi si pasien, gitu ya. Jadi ini bertahap ya teman-teman. Jadi saat misalnya di, kalimat pertama belum kayaknya bingung nih, kalimat kedua kayaknya belum dapat nih, baru masuk kalimat ketiga lagi. Pasti dapat, titik terangnya gitu ya. Sebenarnya yang dimaksud itu apa? Kalau kita lihat di sini udah jelas ya, si pagi sedang menerima laporan dari perawat shift malam. Udah jelas langsung dia timbang terima sebenarnya, gitu ya. Kan timbang terima itu atau handover itu kan mereka di situ tuh, si pagi menjelaskan laporannya kepada si malam, kemudian nanti mereka melihat pasien lagi kan, keliling ke pasien untuk melihat pasien-pasien tadi yang sudah dilaporkan oleh si pagi yang tadi. Begitu ya? Jelas ya teman-teman? Atau ada yang mau bertanya? Ini sepertinya karena udah paham atau bingung gitu ya. Jadi kalau diam ini 2 gendangnya buat saya gitu ya. Satu karena memang udah sangat jelas, atau yang kedua bingung gitu ya.
atau mungkin sambil nyambi-nyambi gitu ya, jadi nggak sempat bertanya gitu ya. Nanti deh record-nya saya tonton gitu ya. Saya juga sering seperti itu saking sibuknya gitu. Oke ya, jadi ini ya teman-teman, ini pembahasannya sama dengan yang tadi juga udah saya jelasin ya. Timbang terimanya menyampaikan dan menerima satu laporan berkaitan dengan keadaan si pasien, bahkan berkeliling, selanjutnya berkeliling gitu ya. Kemudian conference, pertemuan tim yang dilakukan setiap hari. Ini ada pre-conference, ada post-conference. Kemudian DRK, materi pembelajaran, merefleksikan pengalaman perawat dengan diskusi kelompok gitu ya. Nah, audit keperawatan nih, audit keperawatan. Adanya tadi di fungsi apa? Audit keperawatan tadi adanya di fungsi apa? Coba, ayo nih, boleh di kolom chat fungsi audit keperawatan tadi adanya di fungsi apa? Tadi di awal, ada yang menyimak enggak ya? Boleh di kolom chat? Halo? Nanti jangan-jangan karena udah malam capek, udah hari libur lagi gitu ya. Oke, audit keperawatan itu adanya di fungsi controlling gitu ya. Kita mengaudit. Bedanya audit dengan supervisi. Kalau supervisi saat kita mau melihat kinerja si perawat, katakanlah kita mau mensupervisi saat perawat melakukan tindakan memasang infus misalnya. Nah, saat kita mensupervisi itu ternyata si perawat itu, apa namanya, saat mau menyuntik gitu ya, mau memasukkan, mandarinnya, ternyata dia nggak desinfektan. Kita bisa langsung mengajari situ. Tapi bukan berarti, "Eh, kamu salah," nggak seperti itu ya. Tapi kita mengambil alih, misalnya menegur secara tidak langsung, tapi ini ada antisnya, boleh desinfektan dulu gitu, didesinfeksi dulu gitu. Langsung di situ disampaikan, diajarin gitu ya. Tapi bukan berarti menyalahkan si perawat di depan pasien. Nah, sedangkan audit ini sudah, ada, format-formatnya yang nantinya akan terlihat hasil dari audit tersebut bagaimana, gitu ya. Jadi enggak saat audit itu langsung diajarin di situ, enggak, ya. Tapi hasil audit ini nanti akan menjadi bahan evaluasi, bagaimana mutu di ruangan tersebut, gitu ya. Makanya disebut audit keperawatan itu adalah evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada klien, gitu ya. Nah, kemudian ronde keperawatan, prosedur di mana 2 atau lebih perawat atau tenaga kesehatan ya. Jadi 2 atau lebih perawat atau tenaga kesehatan boleh dilibatkan atau tidak, yang membantu dalam merencanakan pelayanan keperawatan, gitu ya. Yang dibutuhkan untuk, satu tindakan yang, belum ada perubahan tindakan perbaikan yang dilakukan sebelumnya, itu ya, itu ronde keperawatan. Oke, baik, yang soal nomor 7 boleh di-polling? Silakan. Ayo, ini, mmm, sudah masuk juga tadi beberapa kegiatan yang saya jelaskan di, manajemen keperawatan. 1 orang menjawab C, silakan. Ya, 3 orang menjawab C. Ya, oke, habis waktunya ya, udah 1 menit. Oke, 3 orang menjawab C. Kalau kita lihat dari kata kuncinya, apakah bentuk kegiatan, gitu ya, sama dengan kegiatan lagi. Kalau mau melihat sekilas pilihan silahkan gitu ya, tapi kalau kita udah tahu kegiatan-kegiatan di dalam manajemen sudah, ada gambaran gitu ya. Nah ini nih, kita masuk ke, kalimat kedua, kalimat pertama di atasnya. Oke, di sini dibuat
Perawat merencanakan untuk melaporkan hasil tindakannya kepada ketua tim, ya. Nah, kalau kita lihat dari pilihan, kan ronde nggak mungkin, rapat rutin nggak mungkin, post conference. Nah, kemungkinan nih, karena dia melaporkan hasil tindakan. Kalau pre, berarti kan sebelum mereka melakukan tindakan, artinya itu perencanaan. Jadi kita harus langsung memikirkan itu, gitu ya. Nah, artinya jawabannya adalah pilihan C, gitu ya, post conference, karena dia melaporkan hasil tindakan. Ini kata kuncinya nih, gitu ya. Nah, ini pembahasan yang tadi ya. Jadi conference itu atau konferensi dalam manajemen keperawatan itu ada 2, post conference dan pre conference. Ini tadi yang saya sudah sampaikan ya. Nah, konferensi keperawatan dilakukan sebelum dan sesudah operan dinas, ya. Jadi sebelum dan sesudah handover atau operan dinas, yang dihadiri oleh perawat pelaksana maupun ketua tim masing-masing. Nah, yang post conference itu adalah komunikasi hasil kegiatan sepanjang shift. Artinya mereka itu melaporkan hasil tindakan yang dilakukan sepanjang shift. Sedangkan pre-conference adalah komunikasi rencana harian, gitu ya. Apa rencana-rencana yang akan dilakukan sepanjang shift tersebut, gitu ya. Nah, pertemuan tim yang dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim sebelum melakukan tindakan shift perawatan untuk membahas tindakan-tindakan keperawatan apa yang akan dilakukan sebentar, maaf. Ya, baik, mohon maaf tadi ada ponakan saya lagi bawel. Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, tadi terkait dengan pre-conference-nya, artinya dia membahas tindakan-tindakan keperawatan yang akan dilakukan sepanjang shift tersebut, gitu ya. Jadi artinya merencanakan, apa namanya, apa yang akan dilakukan sepanjang shift itu yang mereka bahas di, tindakan pre-conference tersebut, gitu ya. Oke, baik, untuk soal nomor 8 silakan di-polling. Oke, 1 orang menjawab E. Oke, yang lain? Oke, 2 orang menjawab E. Oke, 4 orang menjawab E. Bahkan 5 orang menjawab E. Ya, habis waktunya 6 orang ya menjawab E. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk, soal nomor 8. Nah, apakah tingkat ketergantungan pasien? Nah, kalau seperti ini nggak perlu kita, melihat pilihan, karena kan tingkat ketergantungan hanya ada yang 3 itu kan gitu ya. Baru kita lanjut ke, apa namanya, kalimat kedua, perawat menentukan kondisi pasien untuk perawatan selanjutnya. Kayaknya belum kelihatan nih, gitu ya. Nah, kemudian terdapat luka pada kaki kiri, kronis. Hasil laboratorium belum terlihat juga, baru masuk ke, apa namanya, kalimat selanjutnya, kondisi kesadaran delirium. Nah, dari kesadaran delirium aja kita udah langsung tahu kalau dia adalah total care, gitu ya. Jadi kondisinya sudah delirium, artinya dia sudah harus membutuhkan perawatan seluruhnya, total. Jadi ADL dibantu penuh. Nah, apalagi ini, ya.
Jadi semua aktivitas daily living-nya itu dibantu sepenuhnya oleh si perawat. Artinya kalau sepenuhnya, seluruhnya, artinya itu adalah total care, ya. Ini ada 3 klasifikasi pasien berdasarkan derajat ketergantungan, ya. Jadi kalau dalam teori keperawatan ini, OREM ya, ini menurut OREM, juga dia membuat, karakteristik ataupun klasifikasi dari pasien ini berdasarkan 3 tingkat ketergantungan. Yang pertama adalah mandiri atau sering disebut dengan self care, di mana pasien ini sudah bisa melakukan tugas sehari-harinya, gitu ya. Jadi dia hanya perlu berdiskusi dengan si perawat, gitu ya. Jadi artinya dia sudah bisa mau pulang, gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah perawatan parsial atau intermediate, gitu ya. Nah, ini sebagian dibantu. Jadi kalau ada kata-kata sebagian dibantu, kegiatan sehari-hari untuk makan dibantu, artinya kan hanya makan doang dia dibantu. Ya, tindakan pengobatan sebagian diobservasi, gitu ya. Nah, artinya itu adalah tindakan yang diberikan oleh perawat itu hanya sebagian, berarti dia masuk ke parsial. Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan total care atau intensive care. Nah, makanya di ruang ICU itu adalah orang-orang yang diberikan perawatan sepenuhnya gitu ya. Jadi semua kebutuhan si pasien dilakukan oleh perawat sepenuhnya ya, makanya disebut di sini semua dibantu oleh perawat. Nah, itu disebut dengan total care, gitu ya. Oke, ke soal nomor 9. Boleh silakan di-polling. Oke, 1 orang D. Silakan. 2 orang D. Oke, silakan yang lain. Oke, baik, habis waktunya, 4 orang 5 orang ya, jadinya 5 orang memilih D, gitu ya. Oke, kita lihat, apakah tindakan perawat selanjutnya? Jadi tadi ya, kita langsung ke pertanyaannya. Tadi pertanyaan dikatakan tindakan, artinya kan kita akan baca sekilas nih, tentang pilihannya. Memberikan Penkes, membuat catatan insiden, melaporkan kepala ruangan. Artinya saat kita membaca pilihan ini tentang insiden pasien jatuh, oh berarti ini kasus tentang pasien jatuh, kan langsung seperti itu ya. Nah, kenapa kita diminta di sini untuk, membaca pilihan? Melaporkan kepada kepala ruangan, melakukan asesmen, meminta keluarga pasien berhati-hati. Nah, terus kita masuk ke bagian, kalimat pertama yang di atasnya, ya, di atas dari pertanyaan. Segera memeriksa pasien tersebut. Keluarga meminta perawat segera memeriksa pasien tersebut, gitu ya. Jadi hanya di sini aja kita sudah tahu nih kata kuncinya. Artinya si perawat itu belum ke pasien kan? Nah nah saat dia pertama ke pasien, kita ketahui kita ngapain? Di fungsi manajemen asuhan keperawatan, melakukan asesmen atau mengkaji gitu ya sebelum kelewat deh gitu ya, apa di bawah ya? Nah ini nih, ini kayaknya lewat dari slide-nya, sebentar ya saya ini dulu. Ini biar saya jelasin juga maksud saya. Sebelum soal nomor 10 ini penjelasannya ya, sebentar. Ya ini tadi ya. Nah kalau kita lihat dari manajemen asuhan keperawatan, ini sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah, Ibu. Sudah terlihat Sudah. ya. Oh sudah ya, oke. Baik.
Nah, kalau kita lihat tadi dari kasus tersebut, nah kalau kita masuk ke manajemen asuhan keperawatan, ada 5 proses keperawatan itu, ya. Dari mulai pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi, kan gitu ya. Nah, tadi karena pasien baru pertama, si perawat mau melihat pasien, artinya dia berada di tahap yang pertama, yaitu melakukan pengkajian, yaitu di fungsi, yaitu melakukan asesmen yang tadi, yang ada di pilihan, gitu ya. Sehingga tadi yang disampaikan oleh teman-teman sudah benar. Jadi melakukan asesmen itu yang pertama, ya. Nah, kemudian, ini sekilas ini juga saya bahas ya terkait dengan, manajemen asuhan keperawatan yang walaupun sebenarnya itu sudah harus familiar buat kita seorang perawat kan gitu ya. Nah, yang pertama pengkajian. Nah, saat kita mau mengkaji, mau melihat, bagaimana kondisi si pasien gitu ya. Nah, baru kita bisa menetapkan dari hasil pengkajian kita, dari hasil asesmen kita, kita menetapkan masalahnya apa yang dialami dia saat ini, gitu ya. Nah, dari masalah yang sudah muncul itu baru kita menetapkan intervensi apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Nah, misalnya tadi saat kita asesmen, ternyata si, pasien yang jatuh itu mengalami katakanlah luka, gitu ya. Nah nah berarti kita tahu nih masalahnya adalah terkait dengan luka yang tadi, kan gitu ya. Nah, apakah lukanya banyak? Apakah sampai, mengalami hipovolemik gitu ya? Nah, itu harus kita perhatikan dari hasil pengkajian tersebut, sehingga kita bisa menetapkan diagnosisnya. Dari diagnosis yang sudah kita ketahui, baru kita tetapkan apa sih rencana tindakan yang akan kita lakukan, gitu ya. Kita tetapkan nih rencana-rencananya untuk menyelesaikan masalah si pasien yang tadi. Nah, kemudian baru kita lakukan tindakan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun. Nah, setelah lakukan tindakan tersebut, bagaimana hasilnya? Kita evaluasi. Apakah masalahnya teratasi atau teratasi sebagian misalnya, gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam, pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan, gitu ya. Oke, baik yang terakhir, soal nomor 10. Boleh silakan di-polling. Ayo silakan. Oke, satu orang menjawab B. Satu orang menjawab D. Dua orang menjawab B. Ya, habis waktunya ya. Oke, mari kita bahas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di pertanyaannya disampaikan di sini nih. Berapakah jumlah perawat shift malam? Hanya shift malam ya, yang ditanya hanya shift malam, gitu ya. Nah, sebentar, jadi ini harus nih biar, kurang warnanya, saya kurang mewarnain shift malamnya ya. Oke. Nah, ini harus diperhatikan jumlah perawat shift malam, jangan sampai terkecoh ya, yang diminta hanya shift malam doang. Menurut perhitungan Douglas, artinya kita menurut perhitungan Douglas ya, yang sering digunakan, dalam menghitung SDM perawat, ya. Oke, nah kita lihat di sini nih. Jawabannya adalah 1, dari mana jalannya, kan gitu ya, yang paling penting ya. Nah, tadi dikatakan ada 3 pasien minimal care, gitu ya. Nah, 3 pasien minimal care. Jadi kalau kita buat di sini adalah ada 3 pasien minimal care, yang parsial itu ada 4, gitu ya. Jadi kalau kita buat di sini ada 4, yang total care ada 1, gitu ya. Nah, artinya karena yang ditanya tadi adalah hanya yang malamnya saja, kita hanya menghitung yang malam.
Jangan ambil pusing dengan pagi, siang dari masing-masing tingkat ketergantungan pasien. Gitu ya. Nah, sehingga ini ada rumus yang saya buat di sini kalau dia jumlah pasiennya sama ya. Jadi semuanya minimal, parsial, total, kalau dia 1, ini ketetapan nih. Kalau dia 2, tinggal dikali 2. Ini ketetapannya ini, dari sini kali 2 gitu ya. Kalau jumlah pasiennya sama, jumlah pasien. Kalau dia 3, tinggal dikali 3. Gitu ya, dan seterusnya. Tapi karena yang diminta di sini pasien minimal, parsial, dan total itu berbeda-beda, sehingga kita harus kalikan lagi. Gitu ya. Nah, artinya pasien yang minimal ini tadi ada 3 pasien, karena yang diminta yang malam saja, berarti 3 kali 0,07. Ditambah pasien yang parsial untuk malam 4 kali 0,1. Nah, kemudian 1 orang yang total care 1 dikali 0,2. Nah, berapa jumlah total keseluruhannya? Nah, ini dia ya. Nah, jumlah totalnya adalah 0,81 atau dibulatkan menjadi 1 orang. Jadi shift malam cukup hanya 1 orang. Itu menurut teorinya Douglas. Bisa jelas ya? Nah, kalau yang ditanya nanti yang pasien pagi, artinya 3 kali 0,17. Ditambah 4 kali 0,27. Ditambah 1 kali 0,36. Itu kalau yang ditanya pagi. Kalau yang ditanya siang, tinggal dikalikan lagi. 3 kali 0,14, ditambah 4 kali 0,15, ditambah 1 kali 0,30. Tapi kalau ditanya semua, berapa jumlah perawat yang dibutuhkan di ruang rawat tersebut? Nah, berarti ini harus kalian jumlahkan keseluruhan. Baik yang minimal pagi, siang, malam, yang parsial pagi, siang, malam, yang total juga pagi, siang, malam. Gitu ya. Nah, berarti jumlahnya adalah 3 kali 0,17, ditambah 3 kali 0,14, ditambah 3 kali 0,17. Nah, ditambah 4 kali 0,27, ditambah 4 kali 0,15, ditambah 4 kali 0,10 atau 0,1. Ditambah 1 kali 0,36, tambah 1 kali 0,3, ditambah 1 kali 0,2 gitu. Nah, total keseluruhannya itulah jumlah perawat keseluruhan yang dibutuhkan. Untuk jumlah pasien 3 minimal, 4 parsial, dan 1 total care. Itu ya, bisa jelas teman-teman? Iya jelas Ibu. Ibu berarti harus tahu itunya ya Bu ya. Harus tahu rumusnya ini ya Bu ya. Harus Iya, hafal betul, harus 0,17 hafal. pagi siang malam itu ya Bu. Iya, Yang karena ini minimal adalah, ya. iya betul. Karena ini adalah ketetapan dari si Douglas-nya. Ini yang sering digunakan di Indonesia, di rumah sakit. Gitu ya, teorinya si Douglas ini. Jadi yang perlu dihafal itu cukup ini saja, teman-teman. Yang 1 pasien ini aja yang perlu dihafal. Gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu dihafal, karena berapa jumlah pasiennya nanti tinggal dikalikan masing-masing. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Saya rasa mungkin itu yang saya sampaikan untuk pembahasan soal kita. Ini ada sedikit motivasi yang saya berikan ya. Bakat, dedikasi, dan kerja kerasmu pasti akan membawamu menuju keberhasilan. Semoga sukses ya teman-teman, sehingga nanti saat uji kom bisa lulus semuanya. Amin ya. Pesan-pesannya, berdoa, belajar, dan yakini. Pasti sukses dan lulus uji kom 2024. Gitu ya. Baik, mungkin Amin. itu saja yang mau saya sampaikan. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya kembalikan kepada MC? Ya Ibu, sembari kita menunggu pertanyaan dari ibu-ibunya, mungkin kita boleh berfoto bersama dulu kali ya Ibu ya, Ya, untuk silakan. kenang-kenangan. Ibu-ibunya kita tunggu ya buat on kameranya biar kita bisa berfoto bersama dengan Ibu Seri. Nah, selain tips-tips yang udah Ibu sampaikan tadi nih, Ibu, kira-kira Ibu ada tips nggak untuk pada saat
pelaksanaan UKOM-nya itu bagaimana? Atau mungkin menjelang UKOM-nya? Baik, untuk menjelang UKOM-nya, kalau saat UKOM tadi saya udah sedikit sampaikan ya bagaimana trik-trik cara menjawabnya gitu ya. Itu tips-tipsnya saya udah sampaikan. Kalau pas di hari H-nya itu berdoa dan rileks gitu ya. Rileks itu paling utama dan berdoa gitu ya. Yang di atas utama-utamanya adalah berdoa gitu ya. Tapi rileks itu sangat penting gitu ya. Karena kalau kita sudah apa namanya, sudah langsung nervous gitu ya, yang ada otak kita nggak bisa tenang gitu ya. Nah, jadi kita harus rileks, itu paling utama. Nah, sehari sebelum uji kom, saya rasa nggak perlu terlalu mubazir lagi untuk mengerjakan soal. Cukup untuk mengenang, apa namanya, masa kayak kampanye kemarin ya, masa diam dulu gitu ya. H-1 itu masa diam, artinya bukan berarti, "Jadi saya nggak bisa buka ya, Bu?" Bisa aja, tapi cukup hanya sekilas membaca-baca materi yang review-review tadi yang sudah dicatat, yang saya minta ya. Tadi ada tipsnya saya buat di sana ya, dicatat dan dipelajari, kan gitu ya. Nah, catatan-catatannya tinggal di-review-review aja. Jadi jangan lagi takut, "Aduh, saya ternyata belum selesai nih mengerjakan yang bagian ini. Saya belum bahas-bahas soal yang ini nih," gitu ya. Jadi malah sibuk membahas-bahas soal lagi sehingga yang review-review yang lain akan kelupa gitu ya. Jadi kalau bisa H-1 sudah masa, cooling down gitu ya. Jadi artinya tinggal pematangan dan kesiapan, ketenangan kita nanti dalam menghadapi ujian gitu ya. Dan tentunya jaga kesehatan gitu ya. Jangan sampai nanti udah mau ujian malah sakit gitu. Belum tentu lagi nanti tempat ujiannya kan bisa jauh tempatnya gitu ya. Dapatnya di mana ujiannya gitu. Jadi, benar-benar harus menjaga stamina, kesehatan, gitu ya. Mungkin itu saja, intinya kalau teman-teman sudah ikut bimbel ini saya yakin deh, 90% udah dapat, gitu ya. Dan tapi konsisten ya untuk belajar gitu. Jangan hanya di malam ini, pas bimbel ini, oh ikut gitu ya, tapi besoknya nggak bahas-bahas soal lagi, ya gampang lupa teman-teman, gitu ya. Intinya harus berlatih dan berlatih, itu yang perlu saya sampaikan. Baik, begitu Mbak, Siap, Nurse. Ibu. Terima kasih, Ibu. Kita izin berfoto bersama dulu ya, Ibu. Kita berfoto bersama. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Terima kasih, Bu Seri, atas pemaparan materinya. Terima kasih juga nih untuk ibu-ibu semua yang sudah bergabung hingga akhir kelas. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat ya, ibu-ibu. Selamat beristirahat, Ibu Seri. Sampai Ya. ketemu di kelas selanjutnya. Baik, ya terima kasih Nurse, terima kasih ibu-ibu semua, ini ibu-ibu semua ya. Tetap Terima semangat kasih, ya Bu. ibu-ibu. Oke, jadi terkadang kalau ibu-ibu itu mungkin ini yang kelas extension ya. Saya juga dulu pernah ngajar di kelas extension itu ya memang dilemanya kita seorang ibu-ibu ya. Karena saya juga nanti bulan bulan 8 sudah kuliah lagi. Gimana kita ibu-ibu mikirin anak, mikirin kuliah lagi gitu ya, mikirin kerjaan kalau yang sambil kerja gitu ya. Tapi yakinlah tetap semangat, bahas-bahas soal, berdoa pasti bisa gitu ya. Oke, baik terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada yang kurang, saya akhiri assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Saya izin live ya, Nurse Waalaikumsalam. dan Kasih, Iya, teman-teman Ibu. semua. Bu. Terima kasih. Ya.